Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim dengan NIM 1905-10554 dengan MK Hukum Jaminan kelas 6B. Dosen pengampu Bapak Arif Rahman, SHMH. Baik, kali ini saya akan membahas topik tentang hipotek kapal laut. Pengertian hipotek. Hipotek diatur dalam pasal 1162 sampai 1232 KUH Per. Definisi hipotek terdapat di dalam pasal 1162 yang berbunyi sebagai berikut. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dengan demikian, hipotek adalah hak untuk menjamin pembayaran hutang. Hak hipotek hanya berisi hak untuk pelunasan hutang saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai atau memiliki benda itu. Menurut pasal 1178 ayat 2 KUH Per, pemegang hipotek yang pertama mendapat wewenang untuk menjual lelang benda jaminan di muka umum apabila jumlah pokok jaminan beserta bunganya tidak dibayar pada waktunya. Dengan hasil penjualan lelang itu, dia mendapatkan kembali jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya. Pasal 1 ayat 12 UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Hipotek kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Asas hukum hipotek kapal laut. Hipotek kapal laut mengikuti asas hipotek pada umumnya seperti bersifat aksesorier, spesialitas, bersifat kebendaan mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada, tidak dapat dibagi, tidak dapat dibebankan oleh pemilik barang. Kemudian bersifat aksesorier. Pasal 316B KUHD. Pada jelas tersirat sifat aksesor hipotek kapal, dan pada pasal ini bersamaan dengan ketentuan pasal 1162BW yang menegaskan bahwa perjanjian hipotek merupakan lanjutan dari perjanjian hutang antara pihak pemberi hipotek dengan pihak pemegang hipotek. Kalau begitu, perjanjian hipotek baru dapat ditimbulkan setelah lebih dulu ada perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit. Tujuan perjanjian hipotek sebagai perjanjian aksesor atas perjanjian pokok bermaksud menguatkan terjaminnya kepentingan pelunasan hutang debitur kepada kreditur berupa ikatan pemberian jaminan benda tertentu milik debitur. Hipotek sebagai perjanjian yang bersifat aksesor tidak mungkin lahir tanpa didahului perjanjian pokok dalam bentuk perjanjian kredit atau hutang piutang. Asas spesialitas. Maksud asas spesialitas, benda objek hipotek harus pasti dan tertentu. Penunjukan benda objek hipotek tidak boleh bersifat umum. Misalnya, tidak boleh hanya menyebut bahwa hipotek meliputi semua harta kekayaan debitur, tapi harus menunjuk dan menyebut secara pasti benda yang sudah ada dan tertentu. Tertentu dan pasti sifat jenis, ukuran dan luasnya. Ini berarti kalau barang yang dihipotekkan berupa kapal, harus ditentukan secara jelas dan pasti kapal yang mana yang menjadi objek perjanjian hipotek. Hipotek merupakan hak kebendaan yang melekat. Di tangan siapa benda itu berada. Asas ini ditegaskan pada pasal 1162BW. Demikian pula dalam pasal 315 KUHD. Maksudnya, hak kebendaan yang terkandung dalam hipotek bersifat absolut. Itu sebabnya hak kebendaan yang melekat pada hipotek memiliki karakter droit de suite. Hak kebendaan hipotek tidak bersifat relatif dan personal, yang hanya berlaku terhadap orang tertentu saja. Akan tetapi, kekuatan hak kebendaannya menjangkau siapa saja.
Selama ikatan hipotek masih ada, hak pihak kreditur untuk menuntut pelunasan hutang dari benda objek hipotek tetap melekat di tangan siapapun benda hipotek itu berada. Hipotek dapat dibagi. Seiring dengan asas spesialitas di atas, suatu barang yang telah diletakkan di atasnya hipotek tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan besar kecilnya jumlah hutang yang sudah dibayar debitur. Selama hutang belum dilunasi seluruhnya, selama itu hipotek tetap melekat seutuhnya di atas benda objek hipotek. Debitur tidak dapat menuntut penghapusan hipotek atas sebagian benda hipotek atas alasan bahwa debitur telah membayar sebagian hutang. Pencoretan atau penghapusan hipotek atau ROYA tidak dapat dilakukan secara parsial, kecuali pihak kreditur menyetujuinya dengan jalan membuat akta hipotek baru. Oleh karena itu, sekalipun hutang tinggal sedikit, hal itu tidak menyebabkan hapusnya hipotek atas sebagian benda. Hipotek hanya dapat dibebankan pemilik benda. Asas ini diatur dalam pasal 1168 BW. Pasal 1168 BW tersebut menurut pasal 315C KUHD berlaku sebagai asas dalam ikatan hipotek kapal. Hanya pengertian milik di sini adalah luas, bukan berarti mesti bersifat pihak milik, apalagi mengenai tanah. Jumlah hutang pasti atau dapat diperhitungkan. Asas penyebutan jumlah hutang yang pasti atau dapat diperhitungkan dalam akte hipotek diatur dalam pasal 1176 KUH, di mana pasal ini ditampung oleh pasal 315C KUHD, sehingga asas ini berlaku bagi hipotek kapal. Selanjutnya, landasan hukum. Peraturan Masa Kemerdekaan Indonesia 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Angkutan Laut. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan. Selanjutnya, landasan hukum hipotek kapal laut menurut hukum positif terdapat pada peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda yang masih berlaku hingga saat ini, ditambah peraturan perundang-undangan produk masa kemerdekaan. Prosedur pemasangan hipotek kapal laut. Sebelum dilakukannya pemasangan hipotek, maka terdapat adanya suatu perjanjian kredit terlebih dahulu yang merupakan perjanjian pokok sebagai dasar daripada perjanjian hipotek kapal. Perjanjian pokok tersebut adalah bebas dapat berbentuk akte di bawah tangan, akte notaris, atau perjanjian kredit biasa. Akibat hukum pendaftaran hipotek kapal. Hipotek kapal yang didaftarkan mempunyai kekuatan mengikat, dan kekuatan eksekutorial terhitung sejak tanggal pendaftaran hipotek. Pendaftaran melekatkan sifat kebendaan terhadap petagihan yang dijamin dengan hipotek. Pasal 315B KUHD. Pendaftaran menentukan tingkat hipotek. 315 KUHD JU. Pasal 1181 KUH. Pendaftaran menentukan kekuatan mengikat antara sitar dan hipotek. Pencoretan hipotek atas kapal. Pencoretan hipotek pada umumnya ditentukan dalam pasal 1209 KUH didasarkan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, oleh pengakhiran perjanjian yang merupakan perjanjian pokok, dan jika kreditur menghapuskan hipotek. Kemudian, eksekusi atas kapal yang dihipotekkan. Karena gros akte hipotek telah mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dapatlah dilakukan eksekusi tanpa turut campurnya pihak pengadilan. Kemudian di dalam praktek pada waktu masa hipotek, si pemegang hipotek juga diberikan kuasa untuk menjual bila debitur tidak mampu bayar hutang, atau kuasa ini dicantumkan dalam akte hipotek.
dan dari penjualan tersebut dilunasilah hutang debitur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.